Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur. Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki dengan cara mengeluarkan sedekah fitrah pada akhir bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Shalatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pertama kali kami ucapkan syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan karunia besar bagi kita sekalian. Kita dalam keadaan sehat walafiat dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Kita bersyukur pula atas rahmat Allah, kita dikaruniai umur panjang, dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini, di mana kondisi bulan Ramadan tahun ini kita sudah semakin leluasa untuk melakukan ibadah. Apalagi kita bandingkan dengan setahun dan 2 tahun yang lalu, segala sesuatunya kita serba dibatasi, dan bentuk kesyukuran kita adalah dengan meningkatkan intensitas peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan Ramadan yang Allah melipat gandakan segala peribadatan kita pada kesempatan bulan Ramadan ini. Untuk itu kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi kita sekalian umat Islam yang memang berkelebihan. Jadi syaratnya tidak sebagaimana zakat mal, hanya bagi umat Islam yang mendapatkan kelebihan untuk kebutuhan di hari raya, sehingga sangat minimalis ukurannya. Secara umum, seluruh umat Islam insya Allah ini terkena kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Adapun zakat fitrah ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Farrada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shadaqatal fitri tuhrotan lis-shaimi minal laghwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Faman adaha qabla salati ay salatal idi fahiya zakatun makbulatun. Wa man adaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Rawahu Abu Daud. Dalam hadis ini Nabi bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kewajiban bagi kita sekalian umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat fitrah yang tertuang dalam hadisnya, farrodo shadaqatal fitri. Allah mewajibkan melalui sabda Rasul kita sekalian untuk menunaikan sedekah fitr. Yang dimaksudkan adalah zakat fitrah dalam terminologi kita umat Islam secara umum. Fungsi zakat fitrah ini ada 2. Pertama kali, tuhrotan lis-shaimi minal laghwi war-rafasi. Sebagai pembersih bagi kita sekalian yang berpuasa, tuhrotan sebagai pembersih lis-shaimi bagi orang yang berpuasa, minal laghwi dari segala perbuatan yang mungkin sia-sia, war-rafasi dan bahkan ucapan yang kotor. Jadi
mungkin sepanjang bulan Ramadan kita tidak bisa mengingat lagi. Sudah berapa banyak kalimat yang muncul dari lisan kita sekalian. Barangkali ada 2, 3, 4, 5 kata yang termasuk ucapan yang sia-sia, lahwi, atau mungkin bahkan termasuk ucapan yang kotor. Ini secara syar'i adalah mencederai ibadah siam kita. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur. Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki dengan cara mengeluarkan sedekah fitrah pada akhir bulan Ramadan. Ini berarti sesuatu yang pada dasarnya menjadi kebutuhan kita sekalian untuk kembali kepada peribadatan kita, berharap akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua, tu'matan lil masakin, sebagai jamuan bagi orang-orang miskin. Ini adalah fungsi sosial dalam kita berzakat fitrah, bahwa tu'matan dalam bahasa Jawa suguhan, pasugatan. Dalam bahasa Indonesia mungkin sebagai jamuan. Jadi pemberian kita kepada sesama orang Islam, pertama yang dimaksudkan adalah bagi orang-orang miskin yang memang sangat-sangat membutuhkan. Akan terasa lega bagi mereka di saat mereka ingin bahagia, di saat berhari raya, tapi mungkin agak kurang bahagia karena persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Maka disyaratkan bahwa zakat fitrah ini harus diberikan dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok tentu saja dalam hal ini di daerah kita, di negara kita adalah beras. Kalau di zaman Nabi adalah dengan hintoh atau gandum. Jadi jangan kemudian dipahami bahwa kita segala sesuatu harus mengikuti Nabi. Ketika kita berzakat pun harus dengan tamar, misalnya tamar itu korma, atau dengan gandum, karena kita tidak pernah makan korma, dan juga kalaupun gandum bukan makanan pokok bagi kita sekalian. Tetapi makanan pokok kita secara nasional adalah beras. Maka yang harus kita berikan kepada fakir miskin adalah beras yang jumlahnya juga tidak terlalu besar, tidak akan membebani bagi setiap muslim. Karena melihat fungsi yang pertama kali untuk pembersihan dari segala bentuk kekotoran yang mengotori, menodai ibadah puasa kita. Di sisi lain, bentuk kepedulian sosial kita kepada kaum du'afa yang memang sangat ingin bahagia juga bersama kita di saat berhari raya. Untuk itu, bagi masyarakat secara umum, marilah kita tunaikan sebelum pada deadline waktu yang sudah ditentukan oleh syar'i, yaitu sebelum khatib naik mimbar, yang dalam hadis Nabi disebutkan faman adha qabla sholah, yang harus ditunaikan sebelum sholat Id, yang waktunya sebenarnya sangat panjang, sejak awal bulan Ramadan sampai pada didirikannya sholat Idul Fitri. Ini kemudian oleh para ulama, waktu yang panjang ini dibagi, ada beberapa fase pembagian waktu pemberian zakat fitrah. Antara lain, yang pertama kali sejak awal Ramadan sampai pada tenggelam matahari, ini disebut sebagai waktu mubah, boleh. Yang sifatnya takjil. Takjil itu semacam nyicil, itu diperbolehkan. Yang pertama itu. Kemudian waktu wajib. Waktu wajibnya adalah ketika terbenam matahari pada bulan Ramadan terakhir. Jadi malam hari ini malam Idul Fitri, berarti sejak tenggelam matahari di sore tadi, kita sudah memasuki waktu wajib. Artinya harus kita tunaikan pada waktu-waktu wajib ini. Kalau sebelum waktu wajib ini kita memang belum menunaikan. Tapi kalaupun kita sudah tunaikan sebelum waktu wajib, kita pun sudah cukup dan sah juga. Kemudian di pagi hari setelah sholat subuh, sampai sejak terbit fajar sampai khatib atau imam naik ke mimbar,
untuk menyampaikan khutbahnya atau didirikannya salat Idul Fitri, ini adalah waktu afdal, waktu yang paling utama. Ini waktu yang paling utama ini sangat-sangat sedikit dan sangat terbatas, sehingga mungkin kita tidak sempat lagi untuk mempersiapkan diri melakukan ibadah salat Idul Fitri, sehingga harus kita tunaikan sebelum itu. Sehingga kalau kita harus memenuhi pada waktu yang utama, waktu afdal, mungkin justru nanti kita bisa kehilangan kesempatan untuk mungkin mempersiapkan diri menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Yang kemudian ada waktu lagi, yaitu setelah salat Idul Fitri ini waktunya menjadi waktu haram. Artinya waktunya haram, tetapi sedekahnya, fitrahnya tetap diterima sebagai sedekah biasa. Tetapi zakat fitrahnya yang wajib tidak terpenuhi. Karena sabda Nabi, "Waman adha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah." Barang siapa yang menunaikan sedekah fitrah, zakat fitrah setelah sholat Id, maka jatuhnya hanya sebagaimana sedekah biasa, bukan termasuk memenuhi kewajiban zakat fitrah. Untuk itu harus diperhatikan persoalan waktu ini. Kalau memungkinkan justru mengambil waktu yang paling baik, tetapi belum mencapai yang afdal adalah di malam hari. Maka di banyak tempat oleh para pengelola zakat fitrah di masjid-masjid yang sering kita sebut sebagai panitia zakat fitrah, ini ditunaikan pada malam hari raya. Ini memang sangat baik karena waktu tidak begitu tergesa-gesa. Dengan catatan memang belum ditunaikan sebelum hari terakhir. Artinya ketika sudah melakukan zakat fitrah ini pada bulan Ramadan, artinya sudah takjil, ini pun sudah mencukupi dan sudah gugur kewajiban. Barangkali ini saja yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.